Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngomongin soal John Locke. Mungkin namanya kedengeran kayak nama-nama di buku sejarah ya. Tapi gagasannya tentang kebebasan. Wah, itu dulu dianggap super berbahaya, bahkan revolusioner banget. Kita bakal telusuri gimana sih ide-idenya itu bisa ngebentuk dunia yang kita kenal sekarang. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Kenapa ya kita sekarang rasa wajar banget buat ganti pemimpin yang korup? Atau kenapa kita yakin seyakin-yakinnya kalau kita punya hak buat hidup, buat bebas, buat punya sesuatu tanpa takut diambil paksa sama penguasa? Buat kita sekarang, ini kan hal yang biasa aja ya kan? Tapi, jangan salah. Dulu di abad ke-17, mikir kayak gitu aja, itu bisa berujung hukuman mati. Serius. Coba karena punya pemikiran itu, orang bisa dipenjara, dibuang, bahkan ya nyawa taruhannya. Nah, di dunia yang kayak gitulah, gagasan-gagasan ini pertama kali muncul. Kebayangkan betapa gilanya? Oke, sebelum kita lanjut, biar benar-benar paham kenapa ide Locke itu radikal banget, kita harus time travel dulu nih. Bayangin dunia tempat dia lahir. Ini era monarki absolut. Artinya apa? Raja itu punya kuasa penuh, mutlak. Rakyat biasa, nggak punya hak apa-apa, nggak punya suara politik, nggak punya kebebasan ekonomi. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada dunia lama. Pikirannya gini, raja itu dapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Titik. Nggak bisa diganggu-gugat. Rakyat ya cuma subjek, nurut aja. Beda pendapat, itu namanya pengkhianatan. Terus di sisi lain, muncul gagasan baru dari Locke. Hei, tunggu dulu. Kekuasaan itu asalnya dari rakyat loh. Rakyat itu berdaulat, punya suara. Dan beda pendapat, itu hak. Ini bukan sekedar medah. Ini lompatan kuantum dalam cara berpikir. Gila kan? Jadi, siapa sih orang di balik semua ide gila tapi brilian ini? Namanya John Locke, dan perjalanannya itu unik banget. Dia bukan pangeran, bukan jenderal. Dia itu seorang dokter, seorang dokter, yang pengalamannya justru ngebentuk filosofi yang bakal mengguncang dunia. Coba kita lihat perjalanannya. Dia lahir pas Inggris lagi perang saudara, jadi dari kecil udah lihat kekacauan. Terus, pas kuliah di Oxford, dia kecewa berat. Kenapa? Karena pendidikannya kaku, cuma disuruh ngehafal. Akhirnya, dia nemuin passionnya di kedokteran dan ilmu empiris, yang ngajarin dia buat ngeliat bukti, bukan cuma teori. Nah, titik baliknya itu pas dia jadi penasihat politik buat Anthony Ashley Cooper. Dari situlah dia keseret ke dunia politik yang panas banget. Nah, ini dia analogi paling kerennya. Karena latar belakangnya dokter, Locke melihat masyarakat itu persis kayak dia ngelihat tubuh manusia. Sebuah pemerintahan yang sewenang-wenang atau tirani itu dianggap penyakit, kanker yang rusak tubuh. Dan kalau ada penyakit harus diapain? Ya diobati kan? Bagi Locke, obatnya adalah perlawanan dari rakyat. Keren banget cara mikirnya. Tentu aja, punya pikiran kritis dan dekat sama oposisi di zaman itu, ya cari mati namanya. Locke pun ada dalam bahaya besar. Dia terpaksa kabur. Tapi ironisnya, justru di masa-masa paling sulit dan penuh ancaman inilah, karya-karya terbesarnya malah lahir. Puncaknya di tahun 1683. Namanya terseret dalam rencana pemberontakan. Wah, ini udah gawat. Sadar nyawanya di ujung tanduk, Locke langsung ambil keputusan drastis. Kabur ke Belanda. Kenapa Belanda? Karena waktu itu, Belanda jadi semacam tempat perlindungan buat para pemikir sesat dan pelarian politik. Tempat yang jauh lebih bebas. Bayangin deh, hidup jadi buronan di negara orang. Pasti stres banget kan? Tapi justru tekanan dan ancaman nyata itulah yang bikin pikirannya makin tajam. Dia jadi makin mikirin soal hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan gimana sih pemerintahan yang adil itu? Nah, di pengasingan inilah dia nulis mahakaryanya. 3 buku yang nantinya jadi cetak biru demokrasi modern di seluruh dunia. Nah, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba. Tahun 1688, di Inggris meletus Glorious Revolution. Raja yang berkuasa digulingkan, dan Locke akhirnya bisa pulang. Tapi, dia nggak pulang dengan tangan kosong loh. Dia pulang bawa oleh-oleh sebuah cetak biru, sebuah konsep utuh untuk masyarakat yang sama sekali baru. Dan inilah inti dari semua gagasannya. Sebuah kalimat yang jadi tamparan keras buat tatanan yang udah ada berabad-abad. Cuma dengan kalimat sesederhana ini, Locke seolah merobohkan seluruh fondasi kekuasaan absolut. Intinya, pemerintah itu baru sah kalau dapat restu dari rakyat yang dipimpinnya. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Terus pertanyaannya, hak rakyat itu datang dari mana? Nah, menurut Locke, dari sesuatu yang dia sebut hak alamiah. Gampangnya gini,
Setiap manusia begitu lahir ke dunia, itu udah bawa paket hak dasar yang nggak bisa diambil sama siapapun, termasuk raja atau pemerintah. Hak apa aja? Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk punya sesuatu atau kepemilikan. Oke, terus gimana semua ini nyambungnya? Lewat ide jenius yang namanya kontrak sosial. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget, kayak perjanjian aja. Satu, kita semua punya hak alamiah. Dua, biar hak-hak ini aman, kita bareng-bareng bikin yang namanya pemerintah. Tiga, pemerintah ini cuma sah kalau kita setuju. Nah, ini yang paling penting, poin keempat. Kalau pemerintahnya malah ngelanggar hak-hak kita, ya perjanjiannya batal, rakyat berhak melawan dan ambil lagi kekuasaannya. Masuk akal kan? Dan ide ini nggak berhenti di Inggris aja, ide ini menyebar, kayak api yang membakar padang kering. Coba lihat, ide-ide Locke ini jadi bensin buat revolusi-revolusi terbesar di dunia. Revolusi Amerika, wah itu deklarasi kemerdekaannya kayak nyontek langsung dari Locke. Life, liberty, and the pursuit of happiness. Revolusi Perancis, semangatnya sama persis. Ini benar-benar ide yang mengubah dunia. Oke, itu kan cerita 300 tahun yang lalu. Terus, kenapa kita yang di Indonesia sekarang masih perlu ngobrolin Locke? Nah, ini dia yang menarik, karena ternyata gagasannya itu relevan banget. Bahkan di sini, hari ini, yuk kita bedah gimana warisannya hidup di negara kita. Coba kita lihat tabel ini. Ini bukti nyata idenya masih hidup di sini. Prinsip kedaulatan rakyat di UUD kita, itu kan John Locke banget. Kekuasaan di tangan rakyat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika, itu nyambung banget sama idenya Locke soal toleransi beragama. Dan yang paling panas, isu hak atas tanah, sumber daya alam, konflik agraria. Itu semua adalah perjuangan modern atas hak kepemilikan yang dia gagas ratusan tahun lalu. Kelihatan kan benang merahnya? Bayangin, udah lebih dari 300 tahun berlalu. 3 abad. Tapi, fondasi yang dia bangun itu masih jadi pusat obrolan kita soal demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Ini bukti kalau sebuah gagasan yang kuat, itu bisa abadi. Jadi, yang paling penting buat kita ingat itu, ini. Warisan Locke itu bukan cuma teori jadul di buku sejarah. Bukan. Warisannya itu hidup. Setiap hari. Tiap kali kita nuntut pemerintah buat transparan, tiap kali kita bel-hap orang buat ngomong, atau tiap kali kita protes kebijakan yang nggak adil, sadar atau enggak, kita itu lagi macet kerangka berpikir yang dia wariskan. Dan pada akhirnya, ini semua kembali ke kita. Bola panasnya ada di tangan kita sekarang. Pertanyaannya jadi sederhana, generasi kita ini mau diingat sebagai apa? Sebagai penjaga kebebasan yang diwariskan ini? Atau sebagai generasi yang cuek dan ngebiarin kebebasan itu pelan-pelan pudar? Jawabannya, ya ada di kita masing-masing.